Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto nih berdasarkan beberapa teori, manga dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, alhamdulillah nih ini sudah road to ribuan subscriber ya. Jadi bantu makin bertumbuh lagi dong dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya, oke? Karena ini juga berkelanjutan biar nggak miss nih. Tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Oke, Boruto episode 298 bagian ke-31 ini adalah segel Jura. Adegan kembali dilanjutkan setelah Himawari yang berada pada mode monster iblis yang dikendalikan inkarnasi Kaguya itu, dia saling menggunakan adu pukulan kaitan dengan Jura loh. Bahkan Hima di sini berkali-kali menggunakan kemampuan yang pernah ditunjukkan oleh klan Hyuga sendiri. Hima sempat menggunakan 5 teknik pukulan terkuat leluhurnya, Hake Kusho. Hima melakukan serangan pada titik cakra vital Jura dengan Byakuganya itu. Serangan ini membuat Jura itu terpental. Tak berhenti sampai di situ, Hima menggunakan Hake Rokuju Yonsho. Serangan itu menggunakan 64 pukulan rentetan yang membuat Jura itu harus repot nih menghindari serangan-serangan itu dan terkena mengenainya. Nah, Hima itu memang terlihat membabi buta pada serangannya itu. Dia itu masih mengkombinasikannya dengan Hake Shokaiten nih. Serangan itu melepaskan cakra dari seluruh Tanketsu dengan kecepatan sangatlah tinggi. Itu membuat Jura terpental ke belakang. Jura hanya berkata, "Luar biasa, kukira kau sudah bisa dengan mudah mendesakmu. Ternyata kau masih memiliki kekuatan seperti ini ya." Nah, Hima kemudian melakukan kuda-kuda baru. Dia melepaskan teknik yang unik nih, Shugo Hake Rokuju Yonsho. Ini adalah peningkatan Hokusho no Kaiten lebih lanjut lagi. Dia menggunakan benang-benang cakra untuk menyerang dengan jarak jauh. Pertahanan Jura itu sedikit goyah dan ditambah dengan serangan penutupnya, Hake Sojishi Hogeki. Dia menggunakan teknik kepala singa tersebut berwarna cakra kebiruan dan sedikit ungu. Serangan itu mengenai Jura. Dia sangat marah akan situasi ini. Lalu Jura melepaskan energi inti Jubi lagi. Dan tahu apa yang terjadi? Himawari itu malah tersenyum sob. Bukannya mengerikan tuh. Dia berkata, "Di mana kau sembunyikan inti Jubi itu, monster rendahan?" Nah, Jura kemudian melesat tanpa menggunakan segel itu dan tiba-tiba sudah memegang tubuh Himawari. Dia serasa ingin mengeluarkan jiwa besar dalam diri Hima si monster bicu tadi. Lihatlah, karena segel yang dibuka Jura, Hima itu mengeluarkan cakra besar loh. Dan terlihat taring itu muncul dari mulutnya. Apa yang dilakukan Jura ini mengejutkan, tetapi Hima berhasil menyepak Jura dengan sangat cepat sebelum semuanya fatal. Dia kemudian berkata lagi, "Kau sebenarnya punya potensi besar pula ya monster sialan. Aku merasakan dirimu yang mencoba menyegelku dari bocah ini. Kau ingin cakra biju ini ya? Tapi aku menginginkan lebih inti Jubi darimu." Anyway sob, persoalan Jubi dahulu juga bisa digunakan untuk proses kebangkitan leluhur Boruto Hima sendiri loh. Memang di perang Shinobi masa lalu, Kaguya Otsutsuki. Jika hal itu terulang lagi, Himawari malah bisa menjadi ancaman nyata yang paling mengerikan selain ego Jubi sendiri. Hima kemudian telah menggunakan teknik Togeshi Bari khas Kaguya dahulu. Serangan-serangan itu dilancarkan dengan cepat dan hampir saja menembus tubuh Jura jika dia tak gercep nih dalam mengaktifkan Mokutonnya. Dia melapisi dinding Mokuton tebal di sana, tetapi tiba-tiba Hima muncul dengan menggunakan serangan pukulan kepala singa tadi dan pam, tepat di perut Jura sendiri. Dia membuat Jura kesakitan. Jura kemudian menggerakkan Sumiyaka di sekitarnya tadi nih. Scene lain dalam pertarungan itu terjadi. Hidari yang terus dibuat terdesak oleh Boruto Kawaki dalam mode Otsutsuki mereka. Keduanya takjub bagaimana pertempuran Himawari pun juga berhasil mendesak mundur dari Jura dan menggunakan Sumiyakanya. Kawaki berkata, "Kekuatan seperti apa yang benar-benar kau dapati Hima? Kenapa kau jadi semonster ini?" Sementara itu Boruto melihat kondisi pertarungan adiknya itu. Dia mulai berkata lagi, "Aku tak menyangka Hima menguasai teknik tinju lembut dari klan Hyuga. Sudah sangatlah mahir dia gunakan. Kemampuan itu jadi berbahaya setelah monster itu mengendalikannya kan." Dampak pertempuran tersebut, Jura sendiri terlihat mengeluarkan energinya lagi dari inti Jubi itu. Sementara para Sumiyaka telah mulai pada berjatuhan karena rentetan 64 pukulan dari Himawari sendiri nih. Serangan itu benar-benar mengenai mereka dengan sangatlah tepat. Nah, Hidari yang melihat Jura terdesak pun berniat untuk membantu, tetapi Kawaki terus mendesaknya.
Kini Kawaki tidak meladeni Hidari dengan sangatlah serius dan tak main-main. Kawaki membuka mode ketiga karmanya yang menyebabkan tanduknya keluar dari sana. Momen itu tambah membuat Hidari itu tampak tidak bisa berbuat banyak lagi. Sementara itu Boruto menggunakan Hiraishin no Jutsu bersiap berpindah nih menuju tempat Hima sendiri. Tapi sebelum dia sudah mengkonfirmasinya pada Kawaki jika dia ingin cepat mencari solusi untuk menyelamatkan Hima sendiri. Jiraiya akhirnya mencoba kabur dulu dengan menggunakan tanda segel cakaranya itu. Tiba-tiba disipak kepalanya oleh Boruto nih. Dia terhempas dan sangatlah marah. Jiraiya yang tak jadi pergi itu berubah haluan, dia mengejar Boruto nih. Sementara Hima sendiri tak menyangka ada gangguan dalam pertemuan mereka. Boruto sendiri sekarang dikejar oleh Jura. Dia bahkan memanggil para Somyaka untuk terus mendesak Boruto nih. Tetapi hal itu juga tak berguna karena Boruto bisa mengalahkan mereka dengan sangatlah mudah teman-teman. Jura mencoba menggunakan Mokuton besar pada Boruto, tapi perpindahan super kilat Hiraishin no Jutsu berhasil membuat Boruto terhindar karenanya. Hima sendiri juga mengejar mereka dan tiba-tiba sambil terbang itu terhenti menyaksikan pertarungan antara Jura dan Boruto. Dia cukup kesal dengan Boruto karena mengacuhkan mangsanya untuk mencari lebih inti judi yang dimiliki Jura. Tetapi di sisi lain dia juga penasaran kekuatan apa yang dimiliki Boruto sejauh ini karena sepertinya itu juga besar sekali. Pertempuran mereka disaksikan Hima dengan sangatlah epic. Jual beli serangan terjadi tetapi Boruto mendadak melakukan teknik Bunshin dan beberapa di antara mereka muncul dadakan lalu menggunakan Uzuiko Vortex yang menyerang tubuh Jura hingga membuatnya terpental dan terkena efek dari Uzuiko tersebut. Pertempuran ini berjalan menguntungkan untuk Boruto nih. Dia akhirnya meledakkan mode karma keduanya dan meledakkan tubuh Jura hingga dia terpental. Lalu ia menoleh ke arah Himawari sekarang ini. Apa yang akan dilakukannya? Apakah dia mencoba menyadarkan Himawari nih, atau dia merasa Hima sekarang akan ada pada kendalinya dan bersiap bertempur dengan Himawari sendiri? Sementara itu kita melihat Hima yang turun dari atas sendiri itu lalu mendekati Boruto dengan tersenyum dan mulai berkata, "Oh, ada apa Boruto? Kau ingin menguji kemampuanku sekarang ini ya? Apa kau serius sanggup mengalahkanku dan mencoba menyadarkan perempuan ini? Dengan cara apa kau akan melakukannya?" Dan ceritanya selesai sampai di situ. Wow, itu sungguh cerita yang semakin menarik lagi kan? Jadi gimana menurut kalian semuanya tentang aksi-aksi Boruto dan juga Himawari ke depannya nanti? Terima kasih ya telah menonton Boruto episode 298 bagian ke-31 ini mengenai segel Jura kepada Himawari. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias nih memberikan alur Boruto paling menggelora. Tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi.